Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kami tahu bahwa Tuhan sangat peduli kepada kami. Sebab itu kami ingin membuka hati kami, pikiran kami supaya disegarkan, dikuatkan. Biar iman kami tumbuh, supaya teguh, supaya perjalanan hidup kami, Tuhan tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dan apa yang kami kerjakan ada Tuhan yang menyertai, yang membimbing, menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada satu firman yang mengajarkan kepada kita, yaitu dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Saudara, memang dimulai harus dari iman. Iman itu pemberian Allah kepada manusia. Sehingga manusia boleh percaya, mengerti dan mengenal Tuhan. Dan dia mengerti bahwa dunia ini dijadikan oleh Tuhan, walaupun mereka belum melihatnya. Dan melalui iman, dia bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Demikian melalui iman dia yakin dosanya diampuni. Melalui iman dia yakin ada surga, ada neraka, dan dia masuk surga bersama dengan Tuhan. Namun kebanyakan akhirnya kita hidup hanya di gereja percaya karena iman saja. Kita mengenal Tuhan karena iman saja. Kita mengerti firman karena iman kita tidak meningkat. Sebab itu saudara, kita harus meningkat pada pengharapan dan kasih. Orang punya iman kerap kali dia mengotot, memaksakan. Tetapi kalau punya pengharapan, dia lebih tenang, dia yakin karena selalu ada pertolongan, ada harapan. Sebab itu mari tingkatkan iman kita kepada pengharapan. Dan kenalilah Tuhan bukan dari iman saudara saja, tapi marilah kita mengenal Tuhan meningkat dari iman. Kita mengenal Tuhan, yaitu mengenal Tuhan dari kasih. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mengenal Tuhan, saudara, meningkat kepada kasih, kita akan mencintai Tuhan. Kita akan menghormati pengorbanannya. Kita tidak mudah murtad. Bahkan juga dikatakan tidak ada di firman Tuhan Allah adalah iman, tidak ada. Karena iman itu satu benda yang diberikan kepada kita. Tetapi dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Itu yang luar biasa saudara. Allah adalah kasih, artinya di sini mari kita meningkat untuk mengenal Allah. Saudara, bukan hanya dengan iman saja, tapi kita mengenal dengan kasih. Sebab itu kalau kita melihat ada dua hukum, yaitu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan setelah itu ada hukum yang terutama, tapi yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi saudara, kita tahu bahwa nomor satu adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Artinya di sini, mari saudara jangan sampai ragu-ragu. Saudara, kenali Tuhan karena kasihnya. Kasih itu namanya berkorban. Jangan sampai saudara, kita itu cuma melalui iman. Aku percaya iman. Dengan iman aku minta sesuatu. Dengan iman aku dapat sesuatu. Kita lupa mengenal Tuhan dengan kasih. Mengampuni orang. Melayani orang. Saudara. Supaya kita apa saudara? Akhirnya kita boleh mengasihi Tuhan juga. Jadi kita mencari Tuhan itu tanpa pamrih saudara. Dari sinilah akhirnya kita sadar saudara bahwa kerap kali kita di gereja terjebak hanya iman. Sehingga iman kita, rohani kita tidak pernah bertumbuh. Kita repot soal doktrin. Kita tidak pernah bisa berdamai, mengasihi, mengampuni. Sakit hati iya, gereja pecah iya. Karena imannya, doktrinnya berbeda saudara. Sehingga kita sekarang harus meningkat kepada kasih. Kita mengampuni, mengalah, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang kita akan kasih kepada saudara. 1 Korintus 16 ayat 22. Dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Artinya di sini jangan sampai saudara berhenti mengenal Tuhan dari iman saudara saja. Memang iman itu bagus, tetapi kerap kali kita memperdebatkan sekali selamat tetap selamat. Aku yakin selamat, nah, saudara. Tapi lupa, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kasihlah musuhmu, saudara. Jadi kita harus mengasihi, kasihlah sesamamu dan sebagainya. Bukankah kita harus hidup dalam kasih? Barang siapa saudara yang tidak mengasihi Allah, saudaranya, dia belum mengenal Tuhan. Mari saudara kita tingkatkan.
Jadi jangan cuma percaya ke gereja beribadah, tapi tenggelamkan diri kita untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Apapun yang kita perbuat di gereja, baik itu ibadah, pelayanan, kita karena dasarnya mengasihi Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan. Sebab tidak sedikit orang, saudara, yang mengenal Tuhan hanya cuma iman, karena dia yakin hidupnya akan diperbaiki, tapi dia lupa diperbaiki masa depannya, keuangannya, tetapi dia lupa bahwa dia, saudara, harus mengubah hidupnya dari mencintai Tuhan karena berkatnya. Sekarang dia mencintai Tuhan karena Tuhan mengasihi dia, karena kesucian, karena kekudusan. Haleluya. Tidak ada yang lain yang perlu kita, saudara, mau perdebatkan di gereja lagi. Kalau kita mengasihi kita, ya itu apa untungnya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, juga apa untungnya. Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, dan kalau kita berbuat baik, itulah Tuhan mau. Kalau kita berbuat baik kepada orang berbuat baik kepada kita, apa untungnya? Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang berbuat jahat pada kita, itulah anak Tuhan. Sehingga saudara ini tahu bahwa sebenarnya karena kasihlah Allah itu kepada dunia. Sehingga akhirnya orang berkata begini, katanya Allah kasih, kok ada hukuman? Katanya Allah kasih, kok ada neraka? Karena Allah kasih, kok ada kutuk? Saudara, karena kasih itu, karena Allah sangat mengasihi manusia, dia ingin menolong, menyelamatkan, mengampuni dosa, tapi manusia memilih jalan, saudara, yaitu tidak mau menerima kasih Allah. Sehingga dia menjadi orang yang menentukan dirinya sendiri, menjadi pembenci Allah. Kalau orang tidak mengasihi Allah berarti membenci Allah, saudara, apalagi memusuhi. Sebab itu Israel juga pernah dalam kitab Yesaya, saudara, ya Yesaya 63, 10 atau 62, 10 dikatakan, saudara, bahwa karena bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, maka Roh Kudus menjadi lawan mereka. Pada Roh Kudus itu menuntun memimpin mereka, akhirnya menjadi lawan mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka bukan mengasihi Tuhan saja, tetapi mereka mempergunakan nama Tuhan. Bukankah di gereja kerap kali, saudara, kita menceritakan firman Tuhan supaya orang percaya sama kita, akhirnya kita bisa menipu, kita berdagang. Jangan lagi lah. Tetapi kita harus percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Haleluya. Rubahlah rohani kita dari percaya Tuhan karena iman kita meningkat, punya pengharapan supaya kita tidak menipu, supaya ada damai sejahtera, meningkat mengasihi sehingga kita berani berkorban tanpa pamrih, tanpa motivasi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, kalau engkau punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, pekerjaan, rumah tangga, studi, karir, ya apa, keuangan, perjodohan, masa depan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau engkau punya sakit penyakit, tumpahkan bagian sakit. Dan percayalah, ada kuasa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya penyakitmu disembuhkan. Dan Tuhan sendiri menyembuhkan orang. Berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Padahal dia Tuhan. Jangan lagi mengandalkan iman saudara kepada seseorang supaya disembuhkan. Orang itu hanya perantara. Tapi berimanlah kepada Tuhan dengan kuat. Maka engkau berdoa, doakan orang lain, mau didoakan orang lain, tetap akan sembuh. Dan kita tidak mendewakan orang, tapi kita mengasihi Tuhan. Dan saudara, itulah yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang tumpahkan tangan bagian sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Bagi mereka dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, mendapatkan jalan keluar, diberkati, diberi kekuatan, kemenangan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.